saya menyadari tadi malam sesuatu yang baik sekali, bahwa Alkitab kita ini luar biasa. Kalau ada hal-hal yang kita masih belum mengerti, memang belum mengerti, saudara. Ya, dan terlalu banyak yang kita ini belum mengerti. Dari mana itu Tuhan membuka kesadaran semacam itu lebih kuat lagi? Tadi malam saya nonton TBN, Trinity Broadcasting Network. Kalau Anda punya parabola, itu bisa diarahkan sehingga Anda bisa 24 jam nonton TV Kristen. Luar biasa. Nah, tadi malam itu saya lihat acara Praise the Lord ya dari TBN, dan Benny Hinn yang diundang sebagai tamu untuk bicara. Saya bersyukur sekali dua hal yang saya jumpai. Dalam rangkaian acara itu saya menyaksikan bagaimana TBN itu memasang suatu disk ya, parabola yang besar di Nairobi di Kenya. Dan itu merupakan awal di mana mereka memasang akan menyiarkan akan secara live siaran TBN Amerika ke Afrika. Dan ajaib sekali begitu itu disiarkan, karena itu banyak program dari berbagai hamba Tuhan ya. Orang Kenya dari tidak kenal Benny Hinn, dalam waktu hanya beberapa bulan, nama itu sudah begitu menyebar di seluruh negeri. Lalu akibatnya mereka mengundang hamba Tuhan ini, dan setiap malam itu diperkirakan lebih dari 1 juta orang hadir dalam KKR-nya. Luar biasa. Dan ketika itulah ketika saatnya di mana Paul Crouch berkata bahwa aku percaya inilah akhir zaman itu. Nanti kita cari waktu, saudara, yang paling enak. Saya punya satu video terbaru dari TBN tentang Omega Code, gitu. Itu bukan Bible Code, tapi Omega Code. Itu film fiktif sebetulnya, tapi bukan fiktif, tapi itu didesain begitu rupa untuk menggambarkan kelak akhir zaman seperti apa. Dan ini film masuk home box office di Amerika karena begitu banyak penontonnya. Dan saya punya videonya. Nanti kita akan lihat sama-sama, kita cari waktu yang sedikit longgar, lalu Anda bisa lihat akan videonya. Dan itu akan menarik sekali. Dan dia berkata ini akhir zaman. Karena Tuhan berkata bahwa dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di mana? Seluruh dunia, seluruh bangsa, maka barulah tiba kesudahannya. Jadi dia berkata itu terjadi. Nah, saya baru terima newsletter dari Benny Hinn. Karena gereja kami juga setiap bulan ambil bagian untuk nabur di ministerinya dia. Dan dia berkata ada hal yang menarik sekali, bahwa program This is Your Day dari Benny Hinn tiap hari yang keluar di TV itu sekarang sudah masuk ke Cina. Bahkan ini TBN sedang negosiasi, dan dalam hari-hari ini akan diputuskan apakah TBN bisa masuk Cina tidak. Itu lewat kabel pasti, tapi Anda bisa bayangkan, luar biasa. Dan di antara surat-surat yang dibacakan itu kemarin, ada satu dari Arab Saudi. Ada orang Libanon yang tinggal di Arab Saudi. Dan dia menceritakan, dia terima TBN dengan jelas sekali, dan diberkati, dan setiap hari dia nonton TBN. Anda bisa bayangkan ya, di tempat-tempat yang sungguh-sungguh orang berkata tidak mungkin tembus akhirnya. Luar biasa ya. But costly, saudara, mahalnya luar biasa. Amen. Tidak ada barang murah. Dan saya yakin ini sarana akan luar biasa. Saya ngerenung gini, saudara ya. Iya, heran sekali ya. Orang-orang masih ada yang keberatan melihat orang Kristen hidup dalam keberkatan. Itu yang membiayai TBN itu jangan Anda kira itu orang-orang yang tidak percaya Yesus, orang-orang yang sekuler, yang anti Kristen yang membiayai. Jangan mimpi, saudara. Sekali-sekali Allah bisa buat mujizat begitu. Tapi sebagian besar itu duit dari mana? Dari orang-orang Kristen. Bagaimana mereka bisa memberikan dukungan begitu kuat kalau mereka tidak diberkati? Tapi ada orang masih keberatan, anak Tuhan hidup dalam berkat Tuhan. Itu saya nggak ngerti, saudara. Bahwa betul kita tidak boleh tamak itu iya. Tapi ingat 3 Yohanes berkata, para pelayan Tuhan itu memberitakan Injil, ya, dia tidak mendapat apa-apa dari orang yang belum percaya. Itu betul sekali. Bagaimana Anda bisa mengharapkan saudara pergi memberitakan Injil, didukung oleh orang-orang kafir yang belum percaya Yesus, yang belum diselamatkan? Apa urusan mereka mendukung pekabaran Injil?
Kalau mereka melihat itu hal bagus, mestinya yang pertama-tama mereka akan terima Injil dalam hidup mereka. Nangkap saudara. Jadi kalau orang itu nggak hidup dalam berkat Tuhan, kalau gereja tidak pegang keuangan, siapa yang akan membawa Injil sampai begitu rupa? Saya melihat dan Anda tahu ya, kalau Anda masuk program TV begitu, dalam waktu, ini kalau di Amerika saja ya, kalau nggak salah begini, kalau Anda 30 menit Anda siaran, itu yang Anda mesti bayar itu kalau nggak salah sekitar minimal, kalau itu rutin ya, tiap hari muncul selama setahun, sudah harga diskon, itu murah sekali, $3.000. 30 menit sekali muncul $3.000, kalau uang sekarang 9.000 berarti berapa? 27 juta, setiap 30 menit 27 juta, itu baru bayar airtime-nya, munculnya. Sedangkan untuk Anda bisa nyerahkan tape Anda untuk disiarkan, itu dibutuhkan studio, dibutuhkan alat video, dibutuhkan kelengkapan lain yang harganya jutaan dolar, saudara. Jadi sebuah produksi itu bisa mahal sekali oleh karena itu. Dan TV itu mahal, tapi kekuatan jangkauannya luar biasa. Radio juga saya lihat bagus sekali. Kemarin saya dengar ada siswa kita tahun yang lalu, kembali ke kotanya di Medan, orang tuanya punya station radio. Siapa yang kemarin tanya saya soal radio stationnya? Oke. Kita juga saya kaget dengan pertanyaan itu karena terus terang dalam hari-hari ini kita sedang berdoa, minta sama Tuhan kalau boleh punya radio station sendiri, saudara. It will be fun lah. Saya lihat itu bagus ya. Tapi saya rasa satu kota, satu daerah perlu 2-3 gitu ya supaya bagus, dan setiap kali orang setel radionya punya alternatif dan bisa lebih banyak kena, saya yakin begitu. Dan kalau sama-sama non-profit, saya rasa itu bukan saingan ya, kita tidak ada persaingan apa-apa. Tapi ini baru kerinduan, baru doa ya. Dan itu bisa luar biasa. Dan waktu teman ini dibalik ke Medan, orang tuanya punya radio station, dia ambil kaset pengajaran yang di sekolah ini tahun lalu, dia setel. Ada 2 yang paling memberkati, satu dari Ibu Indri, 2 Pak Yusak Cipto. Yang Bu Indri itu yang sampai haji itu datang, berkata gini, wah ini ngajar bagus ya, nyalahkan diri sendiri terus, tidak pernah nyalahkan orang lain. Jadi dia melihat sesuatu yang beda, loh ini ada pendeta khotbah, nyalah-nyalahin, marah-marahin orang Kristen. Jadi dia merasa, wah ini bagus sekali. Yang kedua, waktu Pak Yusak seminar tentang sorga, itu orang-orang Islam senang. Karena buat mereka itu hal baru, malah pengen beli kasetnya. Jadi sekarang sedang di-arrange bagaimana kita bisa supply kaset ke Medan. Nah, itu bagian dari media, saudara. Itu bisa membawa akan kegerakan rohani yang luar biasa. Amen, saudara. Jadi mari kita melihat bahwa semua ini harusnya terjadi. Kita gereja mengalami anugerah kelimpahan, bukan kelompok pengemis-pengemis yang berkeliaran ke sana kemari mencari duit, tapi kita orang-orang yang diberi kepercayaan oleh Allah, dan oleh karena kepercayaan itulah kita melakukan amanat agung dengan sebaik-baiknya seperti yang Tuhan mau. Amen. Luar biasa. Hal kedua yang saya belajar dari nonton TBN kemarin, saudara. Benny Hinn itu khotbah yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Dia cerita tentang penciptaan. Dia cerita tentang setan, tentang demons. Dia cerita tentang dinosaurus. Dan dia cerita tentang manusia, bukan manusia, race dia bilang ya. Sejenis manusia yang pernah hidup sebelum Adam dan Hawa hidup. Jadi dia buka dari berbagai firman, itu dia bisa membuktikan. Sebetulnya dulu sebelum ada manusia, ada suatu race. Race itu kayak ya jenis makhluk hidup tertentu lah, yang mirip manusia. Itu yang, ya kalau Anda lihat teori Darwin itu ya, dari monyet itu ya, bertahap itu kan race sebetulnya, itu kan bukan manusia. Tapi problemnya itu ada rantai yang terputus. Jadi ada dari monyet, makhluk seperti monyet terakhir dengan manusia, itu ada gapnya, ada rantai yang terputus. Dan dia berkata memang ini nggak ada sebetulnya, karena manusia itu ciptaan yang bukan dari evolusi, tapi murni ciptaan Tuhan. Nah dia membuktikan dunia itu sebetulnya tidak berumur 6.000 tahun, tapi sudah mungkin miliaran tahun seperti yang para ahli temukan itu.
Dan dia berkata itu memang dulu pernah eksis, pernah ada. Bahkan race ini, makhluk ini, dulu punya tanda petik peradaban juga. Ada kota-kota mereka, tidak seperti sekarang ini, tapi ada pemukiman, ada kota. Sehingga kalau Anda belajar antropologi, siapa yang pernah belajar antropologi? 1, 2, 3, 4. Yang lain percaya aja lah, saya belajar juga, tenang percaya aja. Anda belajar antropologi, ada manusia di berbagai tempat itu ditemukan adanya alat dari batu ya dan sebagainya. Itu sebetulnya dari race dulu. Ada sedikit kemiripan dengan manusia, tapi tidak setinggi manusia. Ada peradabannya. Anda tahu burung juga punya peradaban, punya rumah, punya sarang dan sebagainya ya. Burung modern itu disangkar, burung bebas itu disarang, dan itu punya peradaban tersendiri. Mereka tahu ada perkembangbiakannya dan sebagainya. Bahwa burung bisa membuat sangkar dalam wujud yang selalu sama seperti itu kan peradaban burung, saudara ya. Jadi race ini juga punya peradaban. Jadi waktu dia cerita gitu ya, waduh, saya dengerin, saya berkata, ini interesting sekali, menarik sekali untuk dimengerti, tapi membuat tambah sadar bahwa masih begitu banyak yang kita sebetulnya tidak tahu, saudara. Nah, kitab ini kalau dibongkar semua, nanti ya kalau ketemu Tuhan Yesus, Anda boleh tanya apa saja. Sebelum tanya terjawab, karena Tuhan melihat hati kita, pengen tahu ngerti, saudara. Di surga itu menarik sekali, luar biasa. Amen. Siapa yang senang tinggal di dunia selama-lamanya? Saya tidak. Saya ingin bersama dengan Tuhan, dan semua kita mau bersama dengan Tuhan. Amen. Nah, jadi kita masih banyak hal yang kita perlu mengerti, perlu pelajari, dan saya berdoa, kita diberikan oleh Allah haus dan lapar akan Tuhan, yang membuat kita makin kuat di dalam Dia. Oke, saya mau teruskan ini terakhir, dan kalau masih belum selesai, dan saya rasa nggak akan selesai karena materi ini banyak sekali. Ingat, kalau Alkitab bicara soal uang, tidak hanya bicara soal materi. Seperti Anda lihat dalam 3 hari ini kita belajar tentang uang, tentang biblical economics, tetapi lihat bahwa kita mencakup akan segala aspek kehidupan kita, terutama masalah hati kita. Jadi banyak hal yang harus kita diskusikan, bicarakan, dan bahas, dan kita tidak cukup banyak waktu untuk itu. Tapi mari kita lihat lebih jauh. Sekali lagi saya minta dibaca, kemarin sampai mana ya? Ulangi lagi lah, atau diteruskan boleh. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Teruskan, silakan. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Jadi saya pernah katakan kemarin ya, melalui pengenalan through the knowledge of Him, melalui pengenalan akan Dia, saudara dan saya itu mendapatkan kuasa ilahinya. Dan kuasa ilahinya itu memberikan kepada kita segala sesuatu yang diperlukan, kalau di dalam bahasa Indonesianya, untuk apa? Untuk apa? Hidup yang saleh. Bahasa Inggrisnya itu untuk hidup dan kesalehan. Life and godliness. Bukan hidup yang saleh, tapi hidup dan kesalehan. Jadi apapun yang kita perlukan untuk hidup, dan untuk hidup di dalam kesalehan, gitu maksudnya ya. Allah memberikan, itu namanya kuasa ilahinya. Ingat, kita ini manusia roh. Kita bukan manusia daging sebetulnya. Kita yang sebenarnya adalah roh kita, yang mengalami penebusan dan lahir baru dalam Kristus Yesus, yang sekarang sedang dibawa Tuhan dalam kesempurnaan bersama dengan Dia. Tetapi ingat bahwa oleh karena kita ini manusia roh, dan kita yang sebenarnya adalah roh kita, maka segala sesuatu yang kita perlukan itu membutuhkan akan campur tangan kuasa ilahi. Dan itu hanya didapat melalui pengenalan akan Dia. Dan ketika kita makin kenal Dia, salurannya akan makin lebar untuk kuasa ilahinya disalurkan, dialirkan di dalam kehidupan kita. Nah, pada waktu Dia memberikan kuasa ilahinya itulah, maka semua yang kita butuhkan untuk hidup dan untuk hidup di dalam kesalehan itu diberikan kepada kita.
Jadi segala sesuatu yang Anda butuhkan untuk hidupmu ini, apapun juga, termasuk uang, termasuk materi, termasuk kebutuhan sehari-hari, itu didapat oleh karena kuasa ilahinya. Ingat, kitab Ulangan berkata, Dia yang memberikan kepada kita the power to get wealth, kuasa untuk memperoleh kekayaan. Itu adalah akibat daripada kuasa ilahinya. Nah, dari mana kuasa ilahi itu bisa disalurkan? Salurannya adalah melalui the knowledge of Him, pengenalan akan Dia. Jadi kalau orang Kristen tidak mengenal Dia secara pribadi, hanya tahu tentang Dia, tidak akan ada saluran kuasa ilahi dalam hidupnya. Karena itulah ada banyak orang Kristen yang tahu banyak tentang Dia, bisa cerita kepada orang lain tentang Dia, tapi tidak kenal secara pribadi dengan Dia. Nangkap ya saudara ya. Banyak orang bicara tahu tentang presiden kita, tapi apakah mereka kenal dengan Dia secara pribadi? Belum tentu. Mungkin ketemu pun belum pernah. Tapi bicara banyak tentang Dia bisa nggak? Bisa. Dari berbagai informasi yang dia kumpulkan, orang bicara tentang Dia, tapi dia tidak mengenal Dia secara pribadi. Nah, padahal yang dibutuhkan kita adalah pengenalan kita secara pribadi kepada Tuhan. Waktu kita kenal Dia secara pribadi, itu merupakan saluran untuk kuasa ilahinya masuk kepada kita. Begitu kuasa ilahinya masuk, itu memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita hidup dan menikmati atau hidup dalam kesalehan. Jadi apakah itu hal yang bersifat jasmani atau hal yang rohani, semuanya membutuhkan yang namanya kuasa ilahinya di dalam kehidupan kita. Dan kuasa ilahi itu hanya bisa disalurkan kalau kita mengenal Dia secara pribadi. Jadi kalau Anda dan saya tidak punya persekutuan secara pribadi dengan Tuhan, maka akibatnya kita akan kacau balau. Oke? Nah, demikian halnya dalam soal keuangan ini. Dalam pelayanan, dalam kehidupan kita sehari-hari, hal yang sama berlaku. Bukan hanya keuangan, apapun yang lain itu berlaku. Kalau Anda mengenal Dia secara pribadi, maka saudara akan menikmati semua yang baik dari Tuhan. Bahkan kemarin saya katakan, kadang-kadang Tuhan izinkan, Tuhan bawa kita sampai pada titik di mana kita tidak minta pun, Dia memberikannya kepada kita. Amen, saudara. Coba buka dulu Matius, Injil Matius sekarang. Lihat bagaimana Tuhan bekerja. Matius pasal yang ke-6. Coba dibaca ini satu perikop ya, ayat 25 sampai dengan ayat yang terakhir, yang ke-34. Silakan. Berhenti dulu. Mendandani siapa? Jadi Tuhan itu juga kerjanya apa? Mendandani. Teruskan lagi saudara. Teruskan, go ahead. Amen. Kalau Anda pegang ini tidak ada orang stres, saudara. Pak, besok ditagih hutang ya, besok lah hari ini kita makan dulu yang enak. Jadi nggak ada orang stres, saudara ya. Tapi lihat bahwa Allah itu adalah Allah yang mendandani, saudara. Luar biasa. Percaya nggak Tuhan itu Tuhan yang mendandani? Anda tahu arti kata didandani? Hah? Diapain, saudara? Hah? Coba ngomong-ngomong, didandani itu diapain sih? Make up, apalagi? Dipermak, kayak mobil aja dipermak. Kenteng, ya itu kalau lagi penyok itu kenteng. Whatever lah, dandani, dibuat jadi baik ya. Sekarang kalau Anda, siapa yang pernah jadi pengantin di sini? Coba perempuan yang sudah menikah yang pernah jadi pengantin. Ada yang menikah nggak jadi pengantin loh saudara? Ada. Yang kawin lari itu kan ada. Menikah jadi pengantin, coba angkat tangan. Jadi pengantin kan? Anda pernah didandani kan? Bisa nggak dandani sambil makan bakso, makan soto? Anda suruh apa?
Diam. Makanya kalau Anda mau ditandani, diam aja lah. Ngerti saudara? Anda melekat ke dia saja. Yesus pokok dan kita. Nah, bagian kita cuma nempel aja ke dia. Percaya pada Tuhan. Relax saja. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang ada pada dia Anda cari, Anda sampai akhirnya dalam pelatihan Tuhan terus menerus dan Anda diajari banyak hal. Nanti sampai Anda akan berkata, sungguh dia Tuhan yang mendandani kita. Satu hari saudara, Tuhan ajari saya, beberapa itu sudah cukup lama, beberapa tahun yang lalu, bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana bergaul dengan Roh Kudus. Sampai pada titik di mana Tuhan itu seperti mencurahkan isi hatinya. Pada waktu itu kita belum berkembang banyak saudara, kita baru mulai tahun pertama dari gereja. Dan pada waktu itu tahun 93, setelah masuk tahun kedua, selama setahun Tuhan berkata pada saya, jangan khotbah di tempat lain, hanya di gereja saja. Dan sepanjang tahun itu saya hampir tidak pernah ke kantor. Saya tiap hari kerjaannya cuma sembahyang di rumah. Setahun penuh saudara. Itu yang Tuhan mau rupanya. Dan dari waktu-waktu itulah dia ngajari saya banyak sekali. Dan kemudian dia berkata begini. Dia seperti pribadi yang mencurahkan isi hatinya, berkata, aku ini pribadi yang kesepian. 2000 tahun aku ini di dunia, tapi tidak banyak anakku yang peduli dengan aku. Sebagian merasa bahwa amanat agung sudah diberikan, boleh kerja semaunya sendiri. Apa yang dia pandang baik, dia kerjakan. Aku hanya dirayakan setahun sekali hari Pentakosta. Itu pun dengan berat hati. Sebagian tentang bahasa roh, sebagian alergi, dengar kata Roh Kudus, alergi. Dibuat saingan dengan Yesus, mana lebih penting dengan Bapa. Jadi orang heran itu mengadu Tuhan dengan Tuhan itu heran ya. Yesus lebih penting dari Roh Kudus dan sebagainya itu kan orang nggak bener lah. Lalu kemudian sebagian orang-orang yang mengaku percaya Roh Kudus hanya paling-paling memanfaatkan aja. Kalau mau khotbah Tuhan urapi aku, Tuhan pakai aku. Kalau sudah begitu sudah, nggak ada fellowship, nggak ada persekutuan pribadi, nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah diajak ngomong. Dan itu sesuatu yang ya kalau kita mengerti itu gitu. Jadi akhirnya ketika saya bergaul dengan dia gitu ya, sampai Tuhan ngomong gini, kalau aku ini orang yang punya banyak hal, dan aku hanya punya sedikit teman, padahal nature-ku adalah memberikan apa yang aku punya kepada mempelainya Tuhan, pada gerejanya Tuhan. Tapi aku gak punya banyak teman. Aku beri ini limpah akhirnya kepada sahabat-sahabatku, kepada teman-temanku. Satu hari Tuhan bicara, kamu tidak pernah bisa memakai aku sebetulnya. Aku yang akan pakai hidupmu. Engkau tidak bisa memanfaatkan aku. Banyak orang Kristen hamba Tuhan itu hanya memanfaatkan Roh Kudus. Saudara. Manfaatkan aja. Minta penyertaan, minta pengurapan. Tapi perasaannya dia, seleranya dia, keinginannya dia, kita gak pernah peduli. Kita peduli dengan cara berpikir kita sendiri. Kita peduli dengan program sendiri. Ya, kita peduli dengan apa yang kita pandang baik sendiri. Tapi tidak banyak orang yang mau peduli dengan hatinya dia. Bayangin, dia itu pribadi itu saudara. Dia bukan angin yang lewat-lewat. Dia pribadi yang punya perasaan, punya kehendak, dan punya selera. Dan kalau kita tidak bisa mengenal begitu, berat sekali. Dan satu hari Tuhan berkata, nanti dari hasil kamu bergaul dengan aku, orang akan lihat seperti apa ini. Sejak itu saya seringkali berkata begini, kalau orang itu mau memberikan dirinya bergaul dengan Tuhan, itu kan yang Allah inginkan sebetulnya ya, bergaul dengan dia, mengenal dia. Karena kalau Anda tidak mengenal dia, salurannya itu enggak terbuka. Dan saya berkata, oh ngerti aku. Jadi kalau aku bergaul dengan dia, satu hari Tuhan akan dandani aku. Dan hidupku akan dijadikan seperti etalase toko, pajangan.
supaya membuat orang berkata, ada yang lain, dan orang akan berpaling. Karena tujuannya membuat orang bergaul dengan dia. Amen, saudara. Jadi ketika saya nikmati, ketika terjadi hal yang luar biasa di gereja, saya berkata, Tuhan, aku tidak terlalu terkejut. Karena sebetulnya dari semula saya ngerti, saudara. Kalau Anda bergaul dengan dia, Anda ditandani Tuhan itu luar biasa. Nangkap, saudara. Nah, pengajaran ini berkaitan dengan hati itu dekat sekali. Dan untuk membuat hatimu dan hati saya itu tetap melekat kepada Tuhan, mau tidak mau, saudara dan saya harus bergaul dengan Tuhan. Amen, saudara. Kalau Anda tidak bergaul dengan dia, nggak bisa. Dibutuhkan pergaulan dengan dia. Karena nanti kita akan sampai ke sana ya. Kemarin ada pertanyaan, ada yang ngetok ini, Pak, kalau itu orang ingin upah, apa enggak seperti mancing istilahnya ya, lain. Tadi sebelum sampai sini di mobil saya tanya dengan Tuhan, Tuhan bagaimana saya bisa jelaskan kepada teman-teman ini, apa bedanya orang yang tadi dikatakan mancing kemarin itu ya, saya memberi dengan harapan saya akan diberi. Loh itu sendiri merupakan janji Allah kok saudara, beri maka kamu akan diberi. Loh Pak, kan seperti orang mancing, saya memberi untuk saya mendapatkan. Dalam satu sisi sepertinya mirip saudara, tapi di mana perbedaannya? Perbedaannya ada pada hati kita. Nanggap ya. Orang yang hatinya itu diluruskan di hadapan Tuhan. Kalau Anda memberi, saudara tahu hakmu bahwa kelak engkau akan mendapatkan kembali. Tapi bukan itu goalmu. Itu hanya seperti stimulans, perangsang. Ya, apa itu? Sesuatu yang membuat kita tambah bergairah. Karena ada rewardnya. Dia Tuhan yang suka memberi hadiah kepada kita. Tapi bukan itu goalnya. Ya. Goalnya adalah hati kita mengasihi dia. Dan kita mau melakukan yang dia perintahkan. Sehingga kalau Anda ingat yang saya katakan kemarin. Kalau Anda akhirnya terima berkat, berkelimpahan. Itu apa boleh buat. Memang itu hukumnya begitu. Tapi bukan itu tujuannya. Nah disinilah sebetulnya hati kita itu memegang peran yang sangat penting sekali. Tetapi kalau Anda mau dimurnikan hatimu, dengar baik-baik. Tidak ada cara lain, saudara. Kecuali saudara dan saya itu hidup bergaul dengan dia. Anda nggak bergaul dengan dia, nggak bisa. Anda mesti bergaul. Supaya kita bisa mengenal hatinya dia. Supaya kita bisa ngerti seperti apa yang dia mau. Saya ingat pengalaman yang menarik. Saya rasa seumur hidup tidak mungkin saya lupakan ini, saudara. Suatu hari, saya baca Alkitab. Saya pernah sharingkan ini kalau saya nggak salah. Saya baca sampai pada perkataan Yesus. Pikulah kuk yang kupasang. Ya, dia berkata gitu. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Take my yoke. Pikulah kukku. Anda tahu kuk ya? Apa itu? Kalau Anda punya sapi atau lembu ya, ada seperti kayu yang nekan di apa tuh, ngikat di pundaknya. Dia berkata, pikulah kukku. Saya bergumul, saudara, kuknya Tuhan itu apa? Saya bilang, Tuhan, aku nggak ngerti, kukmu itu apa? Kalau aku nggak ngerti kukmu itu apa? Bagaimana caranya aku bisa mikul kukmu? Terus terang saya tanya dengan beberapa teman, hamba Tuhan. Dan masing-masing itu menjawab sesuai dengan kepentingannya, atau interestnya, atau ya hidupnya. Tanya dengan teman-teman yang dulu banyak aktif di desa-desa, anak-anak pesat, saya tanya, kuknya Yesus itu apa sih? Oh itu pasti kayak Yesus, masuk ke desa-desa katanya. Terus saya tanya para pengusaha, kuknya Yesus itu apa? Oh itu adalah mendukung pekabaran Injil lewat uang, karena dia suka nyumbang kepada gereja. Tanya hamba Tuhan lain, jawabannya macam-macam. Suatu hari saya duduk di kamar saya, di rumah lama, saya sembahyang. Terus saya buka Alkitab saya. Terus saya bilang ini, Roh Kudus, kuknya Yesus itu apa? Kalau aku tidak tahu kuknya Yesus, bagaimana aku bisa mikul kuknya? Saudara tahu saya cerita apa adanya, Anda tidak percaya itu urusanmu lah, bukan urusan saya. Saya duduk nih, kayak di depan saya ini ada orang duduk saudara. Mata jasmani saya nggak bisa lihat, tapi saya ngerti ini ada orang duduk di depan saya. Ngomongnya gini.
kamu ngerti bahwa kuk itu adalah simbol beban di Alkitab, ya kan? Tapi kuk itu juga simbol pasangan. Saya kaget. Terus saya bilang, buka Alkitabmu.